Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kece. Selamat siang, Ibu Kece, maaf saya sudah mengganggu. Saya membutuhkan waktu sebentar untuk mewawancarai Ibu Kece terkait dengan pengambilan keputusan. Apakah Ibu Kece bersedia? Bersedia, sangat bersedia. Silakan Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi saya minta waktu sebentar ya Ibu Kece. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Kepsek dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu secara dengan dilema etika atau rujukan moral? Oke, jadi Bu Eran kalau di sekolah ini bagaimana saya melihat apakah itu dilema etika atau rujukan moral, biasanya kita lihat tadi kedalaman masalahnya seperti apa. Jadi kalau misalnya masalah itu benar melawan benar, berarti itu dalam dilema etika. Tapi kalau itu sesuatu yang benar melawan salah, itu berarti rujukan moral. Kalau sesuatu yang berhubungan dengan rujukan moral, otomatis itu berhubungan dengan aturan-aturan. Terus seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua Ibu Kepsek. Selama ini bagaimana Ibu Kepsek menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama salah? Menurut Ibu Kepsek? Kalau saya biasanya lihat lagi masalahnya seperti apa, kemudian kira-kira dari kedua masalah itu mana yang paling urgent atau yang paling penting untuk kita tangani. Oh iya. Oke. Yang ketiga pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu Kepsek ambil sebagai mengatasi masalah tersebut? Oke, jadi biasanya kan kalau dalam dilema etika itu kan ada 9 langkah yang perlu kita lihat. Nah, pertama kita kenali dulu kira-kira dari masalah itu nilai-nilai apa saja yang bertentangan. Apakah itu kasih sayang melawan rasa keadilan. Nah, kita lihat lagi siapa yang terlibat dari masalah itu. Kemudian dari situ kita kumpulkan fakta-faktanya. Setelah itu kita uji benar dan salahnya. Lalu kita lihat lagi, kita uji legalnya, regulasinya, intuisinya seperti apa, kemudian resolusinya bagaimana, lalu patokan trilema. Setelah itu kita buat keputusan. Yang terakhir kita lihat kembali keputusannya seperti apa. Nanti baru terakhir kita refleksikan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepsek anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya itu kalau ada masalah yang menurut saya, ya kita ikuti aturan yang ada di dilema etika. Dalam langkah itu kita buat supaya dia lebih tepat sasaran. Oke. Yang pertanyaan berikutnya Ibu Kepsek, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu pernah alami? Kalau saya biasanya itu kebanyakan rasa keadilan melawan rasa kasih sayang. Karena tadi ada azan, jadi kita istirahat sebentar. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang Ibu Kepsek alami? Kalau di sekolah ini sebenarnya banyak, cuman yang paling sering itu dilema etika yang berhubungan dengan rasa keadilan melawan rasa kasihan. Mungkin Ibu Kepsek bisa menceritakan sedikit, mungkin ada masalah apa yang membuat sehingga Ibu Kepsek mengambil paradigma seperti itu? Iya, karena biasanya itu ada guru yang misalnya terlambat. Nah, kita sudah punya aturan di sekolah bahwa guru harus tepat waktu, jam 7.15 sudah ada di sekolah. Tapi terkadang ada guru yang misalnya ban motornya pecah di jalan, kemudian ada juga yang pada saat mau ke sekolah ternyata anaknya rewel. Nah, dari situ saya bingung apakah harus menegakkan keadilan ataukah rasa kasihan. Jadi kadang itu bingung. Jadi dilema juga ya, ini yang disebut dengan dilema etika ya Ibu Kepsek. Kita lanjut ya. Apakah Ibu Kepsek memiliki sebuah tanggal atau jadwal ya tentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Karena menurut saya kadang permasalahan yang terjadi itu kan secara langsung tidak secara pakai jadwal. Jadi bagaimana caranya Ibu Kepsek bisa mengatasi masalah itu tanpa
ada struktur atau pendukung daya dukung seperti jadi. Kalau di saya, kita lihat lagi itu masalahnya kayak apa. Saya masalahnya itu memang perlu langsung hari itu, berarti langsung hari itu. Misalnya kayak tadi ada guru yang terlambat, saya panggil ke kantor, terus saya kasih pembinaan. Tapi lain-lain kalau misalnya masalahnya sudah berhubungan dengan orang lain. Misalnya di sekolah ada anak-anak yang berkelahi, terus melibatkan orang tua. Nah itu saya harus membuat jadwal untuk bikin surat panggilan ke komite supaya sama-sama membahas masalah. Oke, baik Bu Keksek. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Keksek dalam mengambil 9 keputusan dalam kasus-kasus di bidang etika? Apakah mungkin ada orang yang mungkin bantu Ibu Keksek atau Ibu Keksek selalu membawa narasumber yang bisa mengatasi masalah-masalah yang seperti tadi Bu Keksek bilang bahwa ada masalah yang bisa diselesaikan secara waktu itu pun juga, tetapi ada masalah yang bisa diselesaikan dengan waktu yang berikutnya atau terlibat dengan orang lain. Ibu Keksek menjelaskan kepada saya kira-kira orang-orang siapa atau yang sering membantu Ibu Keksek. Jadi biasa kalau masalahnya yang sudah berhubungan dengan orang lain, itu biasanya kalau di sekolah itu kita libatkan komite. Kemudian selain komite itu biasanya dia berjenjang dulu, ada seksi kesiswaan di sekolah, di bidang kesiswaan nanti bidang kesiswaan itu akan membuat surat pemberitahuan ke komite, kemudian nanti ada komite yang datang sama-sama kita diskusikan bermasalah seperti apa, nanti baru diselesaikan bersama-sama. Luar biasa ya Bu Keksek. Yang berikut pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu Keksek, pembelajaran apa yang Ibu Keksek atau hal yang paling penting yang Ibu Keksek petik dari pengalaman Ibu Keksek sendiri dalam pengalaman mengambil sebuah keputusan dilema etika? Mungkin ada setiap masalah pasti dia punya satu masalah yang mungkin Ibu Keksek ingat atau satu hal yang sangat penting dalam Ibu Keksek sebagai pengambil keputusan di dilema etika. Kalau Ibu Keksek sebutkan saja hal penting apa yang pernah Ibu Keksek mengambil keputusan yang lebih urgent gitu. Oke. Kalau di saya sebagai seorang pemimpin di sekolah itu sangat bagus, itu dia harus mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan. Jadi harusnya dia menguasai dilema etika itu langkah-langkahnya apa-apa saja supaya nanti tidak salah jalan, sesuatu dilakukan secara sesuai dengan aturan. Jadi nanti saat kita keputusan yang sudah dibuat itu betul-betul sudah dilihat kembali, sudah direfleksikan, sudah sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya kita ambil. Jadi kalau untuk saya, pemimpin harus memahami betul dilema etika, rujukan moral, itu ilmu yang harus penting untuk seorang pemimpin pahami dengan baik, supaya saat mengambil keputusan tidak sembarangan. Oke. Dari kutipan yang Ibu Keksek katakan tadi bahwa seorang pemimpin harus menguasai itu bagaimana mengatasi permasalahan atau mengambil keputusan di dilema etika ya Ibu Keksek. Juga ketahuan Ibu Keksek bahwa untuk seorang pemimpin bukan hanya Ibu Keksek tapi kita juga ya, karena ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas yang sering kita gunakan pakai akal kita sendiri atau tanpa menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan di etika, sebuah permasalahan di dilema etika maupun rujukan moral. Oke Ibu Keksek, kita sudah sampai di penghujung wawancara hari ini. Saya mau memberikan refleksi singkat atau umpan balik kepada Ibu Keksek atas hasil wawancara saya hari ini. Apakah mungkin tidak sesuai dengan perasaan Ibu Keksek atau mungkin secara cepat sehingga hari ini wawancara tidak mau. Jadi saya minta umpan balik dari Ibu Keksek terkait dengan hasil wawancara saya hari ini. Sudah bagus sekali Bu Ellen, malah saya berterima kasih juga. Jadi seperti saya harus merefleksi kembali pembelajaran yang lalu-lalu, dan saya seperti merefleksi kembali diri saya. Jadi sukses terus untuk Ibu Ellen. Terima kasih. Sudah bagus, lebih baguskan lagi. Sukses. Oke, terima kasih Ibu Keksek atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, atas umpan balik yang diberikan oleh Ibu Keksek.
Semoga kita selalu menjadi bawahan dan pimpinan yang sangat luar biasa, tetap menjadi kolaborasi. Semoga kedepannya kita tetap maju terus untuk memajukan pendidikannya di KSEK. Oke, mungkin di lain kesempatan lagi saya akan mengundang Ibu KSEK lagi, mungkin masuk dalam kegiatan-kegiatan saya atau tugas-tugas saya mohon izin dari Ibu KSEK ya. Oke, siap. Oke, iya. Itu saja yang ingin saya sampaikan buat Ibu KSEK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu KSEK.